Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Dimas Setia Pratama. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi networking pada VMware. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Nah, oke, seperti yang saya katakan tadi, pada video kali ini saya akan membahas materi networking pada VMware. Oke, pada video ini juga saya akan mereset MAC address, lalu membahas tentang NAT adapter, bridge adapter, beserta host only adapter. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung saja untuk mempraktekannya. Pertama, kita bisa masuk dulu ke aplikasi VMware Workstation-nya. Dan seperti inilah tampilan awal dari aplikasi VMware Workstation. Bisa kita lihat di sini bahwa sebelumnya kita sudah membuat Ubuntu server, yang dimana Ubuntu server yang di atas ini merupakan Ubuntu server asli yang kita buat, lalu yang Ubuntu server 2 merupakan hasil cloningan, dan yang ketiga merupakan hasil import. Nah, untuk mereset MAC address kita bisa langsung saja klik di network adapter, lalu pilih yang advance, dan di sini kita bisa lihat bahwa MAC address-nya itu berakhiran 4B56. Kita coba untuk cek dulu VMware yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa MAC address-nya itu berakhiran 4B56. Kita coba cek dulu virtual machine yang lainnya. Dan ya, terlihat di sini kalau MAC address-nya itu sudah berbeda. Kita bisa lihat pada server yang satunya lagi. Dan di sini juga MAC address-nya sudah berbeda. Jadi, semisalkan bahwa jika server ini masih belum di-reset MAC address-nya atau masih memiliki MAC address yang sama, karena pada dasarnya dua server ini adalah cloningan dan juga hasil import dari server yang asli, dan mereka bisa jadi akan mendapatkan MAC address yang sama. Dan untuk meresetnya kita bisa klik saja tombol generate seperti ini, dan nanti MAC address-nya akan berubah. Dan ya, cukup seperti itu untuk mereset MAC address. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan NAT adapter. Sebelumnya juga kita sudah pernah membahas jaringan NAT pada VirtualBox, dan ya, pada VMware mungkin hampir sama, yaitu berfungsi untuk menghubungkan virtual mesin kita agar bisa mendapatkan akses ke jaringan internet melalui hidden interface. Tetapi di sini yang membedakan antara aplikasi VirtualBox dan VMware itu, antara virtual mesin untuk terhubung ke internet itu melalui interface yang bernama VMnet 8 seperti ini. Pada aplikasi VMware, antar virtual mesin ini itu bisa saling terhubung melalui jaringan NAT ini, dan juga virtual mesin bisa terhubung ke host OS, dan begitu juga sebaliknya. Jadi mereka ini bisa saling terhubung satu sama lain, dan juga bisa saling untuk mendapatkan akses ke internet melalui interface yang bernama VMnet 8 ini, yang merupakan default dari aplikasi VMware Workstation. Oke, mungkin untuk prakteknya bisa langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita masuk ke menu edit seperti ini, lalu ke virtual network editor, dan kita tunggu sebentar loadingnya. Dan bisa kita lihat di sini secara default bahwa VMnet 8 itu sudah tersedia dengan tipe jaringan NAT seperti ini. Selanjutnya juga kita bisa mengeceknya melalui control panel. Masuk ke network and internet, lalu network sharing center, pilih menu change adapter setting, dan di sini juga bisa kita lihat bahwa terdapat internet VMnet 8 di sini. Kita bisa klik interface ini, lalu pilih details untuk mengecek berapa IP address dari VMnet 8 ini. Di VMnet 8 ini memiliki IP 192.168.220.1. Nah, nanti setelah kita berada pada virtual machine, ketika kita mengecek IP yang didapat virtual machine itu juga akan seperti ini, yaitu 192.168.220.x. belakangnya mungkin nanti akan berbeda. Selanjutnya kita bisa untuk merunning virtual machine-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita selesai merunning virtual machine-nya, lalu kita login, kita bisa cek IP dari virtual machine ini terlebih dahulu. Ketikkan kata perintah IPA, lalu kita enter.
Nah, di sini bisa kita lihat pada interface ENS33, virtual mesin ini memiliki IP address yaitu 192.168.220.131, dan IP address ini sama seperti IP address pada interface VMnet 8. Pada VMnet 8 tadi yaitu memiliki IP address 192.168.220.1. Di sini memiliki IP address yaitu 220.131. Lalu kita bisa coba cek pada virtual mesin yang lainnya. Kita bisa cek lagi IP-nya dari VM yang lain. Di sini IP-nya yang terdapat pada virtual mesin yang dua yaitu 192.168.220.131. Dan ya, di sini sepertinya virtual mesin ini memiliki IP yang sama dengan virtual mesin sebelumnya. Pada VM sebelumnya juga memiliki IP yang berakhiran 220.131, dan di sini juga memiliki IP yang berakhiran 220.131. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membedakan IP dari kedua VM ini, yaitu caranya kita rilis dulu IP yang terdapat saat ini. Kita bisa hapus dulu IP-nya dengan kata perintah sudo dhclient -r ens33. Lalu selanjutnya kita bisa untuk meminta kembali IP-nya dengan cara sudo dhclient, lalu masukkan nama interface-nya yaitu ens33. Oke, selanjutnya karena IP-nya sudah berbeda, kita coba lakukan ping ke Google dengan cara ketikkan kata perintah ping google.com seperti ini. Kita coba enter, dan ya berhasil. Di sini sudah muncul tulisan 64 bytes from, berarti virtual mesin kita itu sudah bisa terhubung ke internet. Selanjutnya kita coba juga pada Ubuntu server yang aslinya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil untuk menghubungkan kedua VM-nya masuk ke jaringan internet, selanjutnya kita akan menghubungkan VM-VM ini agar bisa untuk saling terhubung. Caranya yaitu kita ketikkan kata perintah ping seperti ini, lalu masukkan IP dari virtual mesin yang satunya lagi. Di sini misalkan contoh IP-nya adalah 192.168.220.133. Kita bisa ketikkan di sini 192.168.220.133. Kita bisa enter di sini, dan ya berhasil, sudah muncul tulisan 64 bytes from. Kita lakukan hal yang sama pada server yang satunya juga. Ketikkan kata perintah ping seperti ini, lalu masukkan IP-nya. Dan kita lihat dulu untuk IP yang ini, IP-nya adalah 132. Kita enter lagi, dan ya sudah berhasil. Ini menandakan bahwa kedua virtual mesin ini sudah bisa untuk saling terhubung. Selanjutnya, selain kita bisa untuk menghubungkan antar virtual mesin, kita juga bisa untuk menghubungkan virtual mesin ini ke laptop kita ataupun ke OS kita. Namun karena di sini firewall saya masih aktif, tidak akan bisa terhubung. Contohnya di sini kita coba ketikkan dulu ping. Ini merupakan IP dari interface VMnet 8 tadi. Coba kita enter di sini. What the fuck? Nah, di sini dikarenakan saya sudah mematikan Windows Defender firewallnya, jadi bisa terhubung ke laptop kita. Selanjutnya, selain dari virtual mesin bisa terhubung ke laptop kita juga bisa terhubung ke virtual mesin ini. Kita bisa masuk ke command prompt. Sini kita bisa ketikkan kata perintah ping lalu IP dari virtual mesin kita. Sebagai contoh, saya mungkin akan memasukkan IP yang 133 seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba enter, dan ya berhasil, bisa terhubung. Saya juga coba pada VM yang satunya. Ya, sama-sama bisa, berarti praktek dari network adapter NAT kita itu sudah berhasil. Oke, setelah kita tadi sudah berhasil untuk mencoba praktek menggunakan NAT adapter, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan bridge adapter. Nah, bridge adapter ini seolah-olah bisa membuat OS ataupun virtual mesin kita itu bisa langsung terhubung ke internet ataupun wifi
yang terhubung pada host OS asli kita ataupun laptop kita tanpa melalui host OS itu tersendiri. Jadi semisal ada laptop lain atau host OS lain yang terhubung pada jaringan internet WiFi yang sama, maka otomatis host OS ini juga bisa terhubung ke virtual machine kita, dan juga virtual machine kita itu juga bisa terhubung ke host OS lainnya melalui jaringan bridge yang tersambung ke internet WiFi yang terhubung pada host OS asli kita. Oke, untuk praktek dari jaringan bridge sendiri, pertama kita bisa klik kanan pada virtual machine kita, lalu masuk ke setting, lalu pilih network adapter, dan di sini kita ganti network adapternya menjadi bridge. Setelah itu kita bisa klik OK seperti ini, lalu kita bisa merunning virtual mesinnya terlebih dahulu. Oke, setelah kita merunning virtual mesinnya, lalu kita juga sudah login. Di sini kita bisa untuk merilis IP yang saat ini ada di virtual machine kita yang sebelumnya itu berada dalam mode jaringan NAT. Kita bisa ketikkan kata perintah sudo dhclient -r ens33 seperti ini, lalu kita bisa enter. Jadi kita masukkan passwordnya, lalu kita cek apakah IP-nya sudah hilang. IP-nya sudah hilang. Setelah itu kita bisa untuk meminta lagi IP-nya dengan ketik kata perintah sudo dhclient ens33. kali ini tidak menggunakan -r, lalu kita enter, lalu kita cek lagi IP-nya, dan ya di sini sudah muncul IP-nya yaitu 192.168.237 untuk membuktikan. Dan ya di sini IP-nya sudah muncul yaitu 192.168.62.237. Dan ya pada mode jaringan bridge ini membuat seolah-olah IP kita itu terhubung ke interface WiFi yang saat ini juga terhubung ke host OS ataupun laptop kita. Untuk mengeceknya kita bisa coba cek di control panel. Kita bisa masukkan network internet, network dan sharing center. Kita cek di sini berapa IP dari WiFi yang saat ini sedang tersambung ke laptop saya. Di sini IP-nya yaitu 192.168.62.73 berakhiran .62.73, dan di sini IP-nya itu berakhir 62.237. Akhirnya sama yaitu 62, dan belakangnya itu biasanya akan berbeda. Jadi praktek dari jaringan bridge sudah berhasil. Oke, setelah kita selesai untuk membahas metode jaringan bridge adapter, selanjutnya kita akan membahas host only adapter ataupun host only network. Nah, fungsi dari host only adapter ini adalah untuk menghubungkan secara langsung virtual machine kita ke host OS melalui host only adapter ini, supaya virtual machine kita bisa saling berkomunikasi ataupun bisa saling terhubung dengan host OS kita ataupun laptop kita saat ini, yang tentunya melalui host only adapter itu sendiri. Nah, untuk mengecek jaringan host only, kita bisa mengecek dulu melalui control panel. Kita masuk ke network and sharing center, lalu ke change adapter setting. Di sini sudah tersedia VMnet 1 yaitu sebagai adapter untuk host only pada VMware. Di sini kita bisa klik detail dulu untuk mengecek IP dari host only adapter VMware ini. Di sini contohnya IP-nya itu 192.168.247.1. Selanjutnya kita bisa mengecek pada virtual machine kita. Setelah kita sudah merunning virtual machine-nya, di sini kita bisa untuk login terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa untuk mengganti mode jaringannya, masuk ke setting. Dan di sini pilih network adapter dan pastikan network adapternya itu sudah diganti menjadi host only seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik OK saja. Selanjutnya pada virtual machine-nya, setelah kita mengganti mode jaringannya, kita bisa untuk menghapus dulu IP yang sebelumnya terdapat pada virtual machine ini dengan komen sudo dhclient -r ens33.
Setelah itu kita juga perlu untuk meminta IP-nya lagi dengan komen sudo client ENS33. Setelah kita sudah selesai untuk mendapatkan IP, maka kita selanjutnya bisa mengecek IP-nya dengan kata perintah IPA, dan maka seharusnya IP-nya itu sama dengan IP yang terdapat pada interface host only VMware kita. Di sini contohnya IP-nya sudah muncul, yaitu 192.168.247.128, dan kita masuk ke kontrol panel lagi untuk mengecek IP pada interface VMnet 1 ini. Di sini berakhiran 247.1. Dan di sini juga sudah memiliki IP yaitu 247.128. Kita juga cek pada virtual machine yang lainnya ketika kata perintah IPA, dan di sini juga telah muncul IP yang sama dengan interface host only pada virtual mesin kita, yaitu 192.168.247.129. Setelah kita sudah berhasil untuk mendapatkan IP yang sesuai dengan interface host only kita juga bisa menghubungkan kedua server ini agar bisa saling terhubung. Di sini contohnya saya ingin menghubungkan server Ubuntu 2 dengan Ubuntu. Kita ketikkan kata perintah ping di sini, lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.247.129. Kita cek apakah IP-nya sudah benar. Ya, 247.129. Kita bisa enter di sini dan sudah muncul tulisan 64 page from, berarti sudah bisa terhubung. Kita juga hubungkan Ubuntu server yang kedua ini seperti server Ubuntu yang sebelumnya juga. Masukkan kata perintah ping di sini, lalu masukkan IP dari server Ubuntu yang tadi 192.168.128. Kita enter juga sudah bisa terhubung. Selain kita bisa menghubungkan antar server pada metode jaringan saling ini, kita juga bisa menghubungkan antara virtual mesin kita dengan host only pada laptop kita melalui command prompt. Kita bisa dicoba di sini dengan kata perintah yang sama yaitu ping, masukkan IP dari salah satu virtual mesin kita, contohnya di sini 192.168.247.129. Kita enter, sudah muncul tulisan replay from juga, berarti virtual mesin dengan laptop kita itu sudah bisa terhubung. Dan yang perlu diingat adalah jika ingin menghubungkan virtual mesin dengan host OS kita atau laptop kita perlu untuk mematikan Windows Defender firewall-nya terlebih dahulu. Jadi untuk praktek jaringan host only bisa kita katakan sudah selesai ataupun juga sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan video tentang networking pada VMware dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.